Perkenalkan, nama saya Vera Wita Pandangan dari Fakultas Manajemen dan Bisnis jurusan Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul lingkungan dan organisasi. Pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah semua elemen di dalam maupun di luar organisasi yang dapat mempengaruhi sebagian atau keseluruhan suatu organisasi. Internal yang berpengaruh langsung dalam organisasi meliputi karyawan atau pegawai organisasi dalam serta pimpinan manajer. Lingkungan eksternal dibagi dua, yaitu yang berpengaruh langsung dan tidak langsung. Kekuatan teknologi adalah kombinasi dari kemampuan dan peralatan yang digunakan manajer dalam mendesain produksi dan mendistribusi barang dan jasa. Kekuatan ekonomi mempengaruhi kebaikan dari suatu negara, termasuk suku bunga, inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Kekuatan politik dan hukum. Kekuatan politik dan hukum adalah hasil dari perubahan dalam hukum dan regulasi seperti deregulasi industri, privatisasi organisasi, dan peningkatan tekanan dalam perlindungan lingkungan. Lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan khusus dan lingkungan umum. Adalah unsur yang mempengaruhi langsung terhadap organisasi, yang terdiri dari pasar tenaga kerja, perwakilan-perwakilan pemerintah, para pesaing, penyedia, langganan, lembaga keuangan. Para pesaing, pemahaman terhadap lingkungan persaingan yang dihadapi akan membantu organisasi mengetahui posisi persaingannya, sehingga organisasi mampu mengoptimalkan operasionalnya, sehingga organisasinya dapat memahami arena, sifat persaingan, serta kekuatan dan pemaparan para pesaing. Langganan sangat mempengaruhi perusahaan dalam menyusun strategi, kebijakan, dan taktik pemasaran. Untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan pemasaran, perusahaan harus menganalisis profil langganan pada masa sekarang dan masa yang akan datang sekarang serta kondisi. Tenaga kerja merupakan mitra strategis perusahaan karena dengan memiliki tenaga kerja yang terampil, perusahaan dapat melaksanakan aktivitas perusahaan dengan disiplin dan mempunyai keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lain. Lembaga keuangan. Untuk memperluas usaha, perusahaan memerlukan adanya tambahan modal dari pihak lain, yaitu lembaga-lembaga keuangan seperti perbankan, perusahaan, investasi, asuransi, pasar modal. Kebijakan instansi pemerintah sangat mempengaruhi terhadap aktivitas perusahaan dalam banyak hal, seperti peraturan-peraturan, syarat-syarat berdirinya perusahaan, perizinan, perpajakan, pemberian pinjaman dari bank-bank pemerintah, dan pembatasan-pembatasan terhadap perusahaan melindungi masyarakat dan lingkungan. Umum meliputi berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial budaya, demografi, teknologi, kondisi global. Mungkin yang pertama dibahas yaitu kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi meliputi tingkat inflasi, masalah pengangguran, tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, keadaan neraca pembayaran, kondisi pasar saham, serta kurs valuta asing dan suku bunga. Yang politik dan hukum. Terdapatnya kestabilan politik dan kebijakan pemerintah yang sesuai dapat menciptakan suasana kondusif untuk mengembangkan aktivitas organisasi bisnis di berbagai bidang. Ketiga, budaya. Para manajer perlu memperhatikan adanya perusahaan sosial budaya masyarakat, khususnya pola dan tren pasar yang dituju. Manajer perlu menyesuaikan strategi bisnis terutama pemasarannya dengan kondisi nilai-nilai sosial. Yang keempat, mencangkup kebiasaan yang berlaku dalam karakteristik fisik dari populasi seperti jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lokasi geografis, pendapatan, dan konsumen keluarga. Merupakan salah satu faktor lingkungan umum yang paling dramatis atau paling cepat mengalami perubahan. Keenam, globalisasi. Globalisasi adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi organisasi bisnis manajer dari perusahaan besar maupun kecil yang ada di dalam negeri semakin ditantang
Dengan meningkatnya jumlah persaingan sebagai dampak dari adanya pasar global yang merupakan bagian dari lingkungan eksternal. Tepat manajer bekerja yang memvakup budaya perusahaan, teknologi produksi, struktur organisasi, dan fasilitas fisik. Pekerja atau karyawan. Pekerja merupakan orang-orang yang bekerja di dalam lingkungan suatu perusahaan atau organisasi yang menginginkan imbalan berupa upah atau gaji, sementara manajer menginginkan adanya kinerja yang tinggi. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris mewakili kepentingan para pemegang saham, di mana Dewan Komisaris memantau kegiatan dan mengawasi manajemen, serta memastikan kegiatan akan berjalan mencapai tujuan. Kedudukannya adalah independen terhadap manajemen. Pemegang saham. Tanggung jawab pemegang saham didasarkan pada seberapa besar saham mereka terhadap perusahaan. Sekian dari saya. Terima kasih.